Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah dengar kisah Nabi yang dibunuh hingga 70 kali? Ini adalah cerita mengenai seorang Nabi yang hidup di zaman kerajaan-kerajaan kuno. Kisahnya dipenuhi dengan hal-hal yang sulit dipercaya, menjadikannya unik untuk diperbincangkan. Nabi ini mengalami pembunuhan berulang kali, hingga menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang nabi yang jarang disinggung. Inilah cerita tentang nabi yang dibunuh hingga 70 kali. Kisah ini berasal dari riwayat Imam At-Tabari, namun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai sosoknya. Sebagian mengatakan ia adalah seorang nabi, sementara lainnya menyebutnya sebagai wali Allah yang diberi karamah luar biasa. Sosok itu adalah Nabi Jirjis yang dikenal dalam bahasa barat sebagai George. Nasabnya adalah Jirjis bin Pulhin. Berdasarkan catatan sejarah, Nabi Jirjis diyakini berasal dari wilayah Syam, sebuah daerah yang menjadi pusat peradaban kuno sekaligus tempat tinggal banyak nabi dan rasul. Wilayah Syam juga menjadi pusat penyembahan berhala pada masa itu. Nabi Jirjis diutus kepada kaum yang terjebak dalam penyembahan berhala. Namun uniknya, mereka menyembah berhala bukan karena keyakinan, melainkan karena ancaman seorang raja zalim bernama Darian. Raja Darian dikenal sangat kejam dan licik. Ia menciptakan patung-patung berhala yang ditempatkan di istananya, lalu memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Siapa saja yang menolak akan dihukum dengan kejam. Di depan istana, Raja Darian menyiapkan lubang besar yang dipenuhi kayu bakar menyala. Rakyat yang menolak menyembah berhala akan dilempar hidup-hidup ke dalam api tersebut. Kekejaman ini membuat rakyat hidup dalam ketakutan, memaksa mereka tunduk demi keselamatan nyawa. Raja Darian memberlakukan aturan kejam tersebut tanpa ampun. Dikatakan bahwa ia telah membantai hingga 34 orang yang menolak patung berhalanya. Jumlah korban terus bertambah setiap hari dan kekejamannya menjadi ancaman nyata bagi rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Jirjis sebagai peringatan kepada Raja Darian dan kaum yang tersesat tersebut. Nikmat Allah yang diberikan di akhirat adalah kekal, berbeda dengan kesenangan dunia yang hanya sementara. Sebagai balasan atas keteguhan Nabi Jirjis, Raja Darian memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya. Tubuh Nabi Jirjis diikat erat. Kemudian mereka menyiramkan air mendidih bercampur daun beracun ke tubuhnya hingga kulitnya melepuh. Namun siksaan itu tidak berhenti di situ. Pengawal raja menciptakan alat penggaruk yang digunakan untuk mencabik-cabik tubuh Nabi Jirjis. Meski tubuhnya hancur, dengan izin Allah, luka-luka Nabi Jirjis sembuh dalam waktu singkat. Ia kembali hidup dengan tubuh yang utuh dan segar, seolah tidak pernah disiksa sebelumnya. Keajaiban tersebut membuat Raja Darian terkejut, namun ia semakin marah dan memerintahkan siksaan yang lebih berat. Kali ini Nabi Jirjis dimasukkan ke dalam kuali besar berisi air mendidih. Meski disiksa berulang kali hingga wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghidupkan kembali Nabi Jirjis sebagai tanda kekuasaannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Jirjis dibunuh hingga 100 kali, namun setiap kali ia wafat, Allah menghidupkannya kembali. Raja Darian akhirnya menawarkan Nabi Jirjis untuk menyembah berhala 1 kali saja dengan janji akan menyembah Tuhan Nabi Jirjis setelahnya.
Nabi Jirjis tetap teguh pada keyakinannya dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Sebagai balasan atas keteguhan itu, Raja Darian memutuskan untuk mengurung Nabi Jirjis di sebuah gubuk kecil bersama seorang nenek tua dan cucunya. Gubuk itu tidak diberi makanan atau minuman, namun dengan izin Allah, tiang penopang gubuk berubah menjadi hijau dan menghasilkan buah-buahan segar yang menghilangkan rasa lapar mereka. Melihat keajaiban ini, nenek tua tersebut menjadi percaya kepada Allah. Keajaiban lain terjadi ketika Nabi Jirjis menyampaikan pesan kepada berhala-berhala di istana Raja Darian. Atas izin Allah, patung-patung tersebut bergerak dan menghancurkan dirinya sendiri. Peristiwa ini disaksikan oleh istri Raja Darian yang akhirnya beriman kepada Allah. Namun Raja Darian tetap keras kepala hingga akhirnya azab Allah turun kepadanya. Api dari langit membakar pasukan dan istananya. Nabi Jirjis wafat sebagai syahid mempertahankan keimanannya. Kisah ini tercatat dalam riwayat Imam At-Tabari yang mencatat berdasarkan sumber-sumber yang ada pada masanya. Pendekatan ilmiah Imam At-Tabari memungkinkan pembaca untuk menilai kebenaran kisah ini berdasarkan ilmu dan akal sehat. Semoga kisah Nabi Jirjis ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah dan kekhilafan adalah dari diri saya sendiri. Sampai jumpa dalam kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.